Oke, kali ini kita akan membicarakan soal problem of evil atau problem of suffering, masalah penderitaan atau masalah kejahatan. Kalau kemarin kita sudah membahas soal salah satu argumen ateis, yaitu uh, prinsip parsimoni yang sering digunakan oleh ateis. Sekarang kita akan membahas soal problem of suffering atau problem of evil. Nah, terkait problem of evil atau problem of suffering ini sebenarnya ada uh, problem of evil ya. Ada LPOE atau logical problem of evil yang diangkat oleh J.L. Mackie, yang mengatakan bahwa adanya kontradiksi logis antara Tuhan yang maha baik, maha kuasa dan maha tahu dengan adanya kejahatan sekecil apapun itu, kayak gitu. Jadi kayak keduanya itu nggak bisa koeksis gitu loh. Kalau ada Tuhan yang maha baik, maha tahu dan maha kuasa, maka kejahatan itu dalam bentuk sekecil apapun tuh nggak mungkin ada. Tetapi karena faktanya ada kejahatan yang sekecil apapun itu, maka membuat itu bertentang tangan atau berkontradiksi dengan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu dan maha baik. Nah, bagaimana ini adalah logical problem of evil yang diangkat oleh J.L. Mackie. Dan sebenarnya banyak filsuf, bahkan filsuf ateis sendiri ya, termasuk kayak Graham Oppy, itu tuh yang itu menganggap bahwa argumen ini tuh gagal gitu loh. Karena kenapa? Yang menunjukkan kegagalannya justru Alvin Plantinga ya, yang free will defense itu. Jadi kayak Alvin Plantinga bukan mau membela adanya kejahatan gitu loh. Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan, nggak ke situ ya, nggak sampai ke situ, nggak sampai mencari tahu alasan kenapa Tuhan membiarkan adanya kejahatan gitu. Tapi Alvin Plantinga cuma mau mengatakan bahwa eh, adanya kejahatan itu tidak berkontradiksi secara logis dengan adanya Tuhan yang maha baik, maha kuasa dan maha tahu. Karena mungkin saja Tuhan yang maha kuasa, maha tahu dan maha baik itu, semaha kuasa apapun dia, semaha tahu apapun dia, semaha baik apapun dia tidak dapat mengaktualkan sesuatu yang kontradiktif secara logis, seperti menciptakan makhluk yang bebas tetapi tidak bisa melakukan kejahatan. Itu adalah sesuatu yang kontradiktif secara logis gitu. Mungkin Tuhan ingin ada yang namanya kebebasan ya, eh, sehingga apa itu yang disebut transitive depravity kalau nggak salah ya. Jadi untuk semua dunia mungkin di mana Tuhan itu menginginkan adanya makhluk agen bebas ya, agen yang bebas, maka di dunia itu pasti ada kejahatan. Karena mau bagaimanapun Tuhan tidak mungkin menciptakan sebuah dunia di mana ada agen bebas tapi agen bebas itu tidak bisa melakukan kejahatan. Itu adalah satu yang kontradiktif secara logis gitu. Karena itu justru kejahatan itu adalah implikasi dari pilihan Tuhan untuk menciptakan agen yang bebas, agen yang punya kehendak bebas, kayak gitu. Nah, itu jadi inti dari argumen Plantinga itu adalah bahwa eh, keberadaan Tuhan itu tidak yang maha kuasa, maha tahu dan maha baik itu tidak berkontradiksi secara logis dengan eh, keberadaan kejahatan kayak gitu. Dan itu membantah argumennya J.L. Mackie ya, yang menggunakan logical problem of evil. Dan ini diakui juga oleh banyak filsuf ateis ya, termasuk Graham Oppy mengakui hal itu, bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi secara logis juga gitu, karena kita bisa membayangkan skenario seperti Alvin Plantinga tadi, di mana Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha baik menginginkan adanya agen yang bebas ya, sehingga dia dan agen yang bebas itu mau tidak mau pasti bisa memilih melakukan kejahatan kayak gitu. Dan Tuhan tidak mungkin mengaktualkan sebuah dunia di mana ada agen bebas tapi tidak bisa memilih kejahatan. Karena kalau dia tidak bisa memilih kejahatan berarti dia nggak bebas kayak gitu. Nah, jadi kemahakuasaan Tuhan itu adalah kemahakuasa sejauh itu mungkin secara logis, bukan yang kontradiktif secara logis, dan menciptakan agen yang bebas tapi tidak bisa melakukan kejahatan itu adalah sesuatu yang kontradiktif secara logis. Apakah itu benar? Saya sebagai agnostik mengatakan saya tidak tahu ya. Tetapi setidaknya saya harus mengakui bahwa argumennya Alvin Plantinga itu berhasil setidaknya menunjukkan bahwa keberadaan dari eh, kejahatan
itu tidak berkontradiksi secara logis dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik. Karena itu menurutku logical problem of evil itu runtuhnya di situ ya. Karena dia tidak berhasil menunjukkan adanya kontradiksi logis antara Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik dengan kejahatan itu. Ya contohnya di Alvin Plantinga. Nah menurutku yang lebih kuat itu adalah evidential problem of evil atau EPOE. Ya, itu adalah argumen kejahatan, argumen penderitaan yang diangkat oleh William Rowe dan Paul Draper. Ya argumennya itu tidak mengatakan bahwa adanya kejahatan tuh berkontradiksi dengan Tuhan. Argumennya itu mengatakan bahwa adanya kejahatan tuh ngebuat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik itu more probable untuk nggak eksis gitu loh, untuk nggak ada gitu. More likely untuk nggak ada dibandingkan ada. Argumennya cuma kayak gitu toh. Dia tidak mengatakan bahwa adanya penderitaan atau kejahatan itu ngebuat eh, apa namanya berkontradiksi logis gitu dengan Tuhan. Dia nggak mengatakan sejauh itu. Dia hanya mengatakan more likely, lebih mungkin dunia adanya kejahatan atau penderitaan itu membuat lebih mungkin tidak ada Tuhan yang Maha Baik, Maha Kuasa, dan Maha Tahu. Itu. Nah, bagaimana argumennya? Argumennya terkenal banget yang analogi rusanya William Rowe yang tapi aku versi yang udah aku perbarui sedikit ya. Kalau yang William Rowe itu kan anak rusa yang terjebak di hutan yang terbakar api gitu. Nah, kalau aku coba ubah sedikit gitu. Bayangkan ada seekor rusa yang lagi berjalan di tengah hutan sendirian yang jauh dari manusia, dari pemukiman manusia, dari tempat tinggal manusia, jauh dari jangkauan manusia. Terus kemudian ada pohon yang tumbang karena faktor-faktor non manusia, mungkin karena erupsi atau erupsi lagi bukan apa namanya ya, erupsi tanahnya atau eh, kena petir, kena angin kencang kayak gitu-gitu. Pohonnya tumbang terus kemudian pohon yang itu pohon yang tumbang itu menimpa rusa yang lagi berjalan ini. Dan rusa itu nggak langsung mati, dia masih hidup. Bayangkan seperti apa rasa sakit yang dialami oleh rusa ini. Dan karena rusa ini tertimpa pohon, dia nggak bisa bergerak untuk mencari makan dan minum, sehingga akhirnya rusa itu secara perlahan tapi pasti dia mati akibat kelaparan, kehausan, rasa sakit yang parah, luka yang parah. Nah, kalau ada Tuhan yang Maha Baik, Maha Kuasa, dan Maha Tahu, mengapa dia membiarkan hal semacam itu terjadi? Nah, kalau menurut William Rowe dan Paul Draper, adanya hal semacam itu, penderitaan yang seperti itu tuh membuat adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik itu lebih mungkin tidak ada dibandingkan ada. Jadi ini tidak mengatakan bahwa penderitaan itu berkontradiksi secara logis dengan Tuhan, tidak. Tetapi ini mengatakan bahwa lebih mungkin dengan adanya penderitaan semacam itu, lebih mungkin Tuhan tidak ada gitu loh. Dan ini versi lebih kuat dari problem of evil dibandingkan logical problem of evil ya. Evidential problem of evil ini lebih kuat dibandingkan logical problem of evil. Makanya banyak para filsuf agama, baik ateis maupun teis, bahkan agnostik, yang kemudian beralih ke evidential problem of evil ini. Nah, argumen ini menurutku ngebuat probabilitas, aku mengakui bahwa argumen ini sangat kuat dan ngebuat probabilitas Tuhan teistik yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik itu menjadi lebih rendah ya dibandingkan ada Tuhan teistik kayak gitu. Nah, cuma yang aku mau garis bawahi di sini adalah kita tuh nggak tahu loh apa sebenarnya apakah memang ada makna atau tidak gitu di balik penderitaan rusa itu gitu. Kita tuh kita nggak bisa melompat membuat sebuah kesimpulan yang melompat jumping conclusion dengan mengatakan bahwa oh rusa itu eh, rusa itu karena rusa itu menderita semacam itu maka nggak ada makna apapun tuh, kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Dan di sini aku mau berada di aku membawa yang namanya skeptical theism ya. Aku mau mengatakan bahwa mungkin aja Tuhan itu ada dan mungkin dia tuh memiliki alasan yang kita tuh nggak tahu alasannya apa, dan dia tuh ngebiarkan
penderitaan rusa itu terjadi, ya mungkin karena dia punya alasan tertentu yang kita sebagai manusia yang terbatas tuh nggak tahu alasannya seperti apa. Kayak mungkin kayak seorang anak terkadang tidak memahami kenapa orang tuanya melakukan hal tertentu kepada dirinya atau menyuruh dia melakukan suatu hal tertentu untuk dirinya, ya. Tetapi orang tuanya itu sebenarnya punya maksud dan tujuan yang baik gitu. Nah mungkin aja Tuhan seperti itu. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Again, aku tidak mencoba untuk membela skeptical theism di sini. Aku masih seorang agnostik ya. Tapi setidaknya skeptical theism ini memberikan kita menggarisbawahi satu hal yang jelas bahwa hanya karena kita tidak melihat adanya makna bukan berarti tidak ada makna. Itu adalah sebuah kesimpulan yang melompat. Hanya karena kita tidak melihat adanya makna bukan berarti tidak ada makna. Bisa saja ada makna, hanya kita yang tidak tahu maknanya apa gitu. Sama dengan halnya ini gitu. Bisa saja Tuhan itu ada dan dia membiarkan adanya penderitaan itu karena dia memiliki alasan, maksud dan tujuan tertentu yang kita tuh nggak tahu gitulah apa maksud dan alasan dan tujuannya dia membiarkan penderitaan itu. Apakah benar seperti itu? Ya saya tidak tahu ya. Sebagai agnostik, again, I don't know. Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti bahwa ya seperti itulah jawabannya. Tetapi aku hanya mengatakan bahwa dengan adanya skeptical theism ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya karena tidak ada makna, hanya karena kita tidak melihat adanya makna, maka tidak ada makna. Nggak bisa seperti itu. Jawaban yang pas adalah ya tadi, hanya karena kita tidak melihat makna, ya sudah, berarti yang jawaban yang pas ya kita tidak melihat makna, bukan berarti tidak ada makna. Bisa saja ada maknanya, kita tidak melihatnya gitu. Itu sih yang mau aku tanggapi terkait problem of suffering atau problem of evil yang menurutku eh, kalau untuk logical problem of evil, Alvin Plantinga menurutku sudah cukup berhasil untuk menunjukkan tidak adanya kontradiksi secara logis antara Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik dan juga eh, kejahatan ataupun penderitaan. Tapi kalau untuk evidential problem of evil, skeptical theism udah menunjukkan bahwa udah memberikan catatan bahwa hanya karena kita tidak melihat adanya makna bukan berarti tidak ada makna. Bisa saja ada Tuhan dan dia punya maksud dan tujuan tertentu yang kita nggak tahu tujuannya apa, dan ya udah dia membiarkan adanya penderitaan seperti pada rusa tadi. Tentu teman-teman yang ateis bisa mengatakan bahwa kalau gitu kita juga tidak bisa mengatakan Tuhan itu maha baik atau maha buruk gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu baik atau buruk karena kita nggak tahu alasannya apa gitu. Jawabannya yes, jawabannya iya, kita nggak bisa menentukan itu jawabannya. Kalau ditanyakan ke aku, jawabannya iya, kita belum bisa menentukan apakah Tuhan itu baik atau tidak. Kalau memang dia ada dan dia nggak tahu ya, dia membiarkan kejahatan itu kenapa gitu, membiarkan penderitaan semat pada rusa itu terjadi kenapa, kita belum tahu. Ya emang kita nggak bisa menentukan apakah dia baik atau buruk gitu. Tapi setidaknya hal itu eh, memberikan catatan penting pada kita bahwa hanya karena kita tidak melihat makna bukan berarti tidak ada makna. Dan aku sendiri mengakui bahwa problem of suffering, masalah penderitaan, apalagi yang versi evidensial, itu adalah salah satu argumen yang kuat dari ateisme. Itu teman-teman. Terima kasih.